Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspiratif, selamat datang kembali dalam program terinspiratif dalam segmen Temu Tokoh. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bagian Administrasi Jasa Raharja Riau, yaitu Bapak Robinson Alfabet. Yuk ikuti keseruannya. Halo, selamat sore Bang Robin, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik Mbak. Sama Mbak, siapa Mbak? Saya Gina Sonia. Oh, Mbak Gina, Mbak Gina. Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah gimana? Kalau keluarga alhamdulillah baik. Tapi sekarang lagi mudik. Oh, Bang apa nggak ikut mudik nih? Kalau kita mah tugas negaranya menjaga keamanan berlalu lintas di Riau. Terus gimana di bulan Ramadan ini ada yang berkesan nggak atau ada momen khusus di bulan Ramadan ini bisa bekerja? Nah ini dia Mbak, dalam 2 tahun ya, saya ngalamin itu puasanya sama keluarga nih. Yang tahun ini ngalamin namanya sahur sendiri, ya, buka sendiri, oh ternyata nggak enak. Iya. Semuanya serba sendiri. Serba sendiri, aduh, bener deh. Tapi ya jadi pengalaman, jadi ingat kayak zaman dulu ya, sempat di Papua dulu, sempat lah kita susahnya makan ya makan sendiri jadinya. Jadi sebelum dari Riau ini abang dari Saya itu mulai karir pertama kali itu di Bengkulu. Mbak, itu tahun berapa ya? Kita flashback dikit lah ya. Flashback sedikit tahun 2008. Jadi kalau karir awal dulu, kalau sekarang ini PKWT ya namanya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tahun 2008. Lalu jadi pegawai, 1 tahun kemudian jadi pegawai. Terus kurang lebih sekitar 8 tahun ya di Bengkulu. Promosi pertama saya ke Papua. Nggak tahu tuh mungkin disuruh ngapain lah di Papua ya. Jadi Papua, setahun 4 bulan di Papua, lalu pindah ke Banten. Nah, kalau di Banten itu daerah yang termasuk paling berkesan lah ya untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Lalu ke Banten, 6 bulan di Banten, 5 bulan saya di Jogja. Lalu pindah ke Bengkulu, mungkin dulu mikir, oh kayaknya udah saatnya pulang ke Bengkulu, mungkin nggak keluar lagi dari Bengkulu ya. Tapi ternyata alhamdulillah dikasih manajemen kepercayaan lagi nih, hingga sampai ke Riau. Ketemu sama Mbak tadi. Iya. Jadi sesuatu yang bisa disyukuri juga. Iya, benar. Hidup memang harus disyukurin, Mbak. Saya jadi ya perjalanan hidup ya, kalau memang dari bawah, benar kalau di Jasa Raharja, dari PKWT yang dulu mungkin pas-pasan semuanya. Dan alhamdulillah sih kalau sekarang sih ya udah bisa ngasih orang tua lah, paling nggak udah bisa ngasih lah ke anak, ke istri. Itu yang paling kita syukur ya. Kalau boleh tahu, dulu abang meniti karir sampai di bidang asuransi ini, sampai jadi kepala bagian administrasi itu gimana sih bang? Nah itu dia, saya sampaikan tadi Mbak ya. Relate nggak ya sama jurusan kampusnya? Nah ini yang menarik nih. Ini pertanyaannya menarik nih ya. Jadi kalau saya cerita sedikit Pak ya, jadi ada lucunya ya, ada lucunya. Saya dulu pengen jadi guru. Jadi karena itu saya garis bawahi tadi, syukurin tadi ya. Pengen jadi guru nih dulu. Kalau jadi guru berarti daftarnya harus kemana Mbak? FKIP ya, FKIP ya. Jadi saya dulu daftar poin terakhir. Jadi last minute daftarlah ke kampus. Saya melihat itu namanya fisika. Lalu saya buletin. Zaman dulu kan masih buletin ya, daftarnya masih buletin tuh. Larinya ke fisika. Ternyata mau tahu lulusnya kemana Mbak? Ke MIPA Fisika Murni. Nah, udah salah jalan ini Mbak. Jadi cuman pada saat itu saya udah ada rencana mau pindah kampus nih, pengennya ke FKIP deh, pengennya jadi guru deh gitu ya. Lalu ketemu sama satu teman, cewek ya, teman cewek. Kalau terakhir ketemu dia dulu PTN. Jadi ada satu kalimat yang dia menurut saya bagus banget. Jadi kita berada di sini, ini udah pasti dari Allah jalannya. Dia bilang sampaikan gitu sama saya. Dan itu yang merubah pola pikir saya untuk pindah kampus, pindah ke jurusan lain ya, ke FKIP. Nyata, ya coba deh saya jalanin deh, gitu ya. Saya 4 tahun lulus, dapat SSI ya, sarjana semua ilmu, SSI, ya, MIPA Fisika pula ya. Lalu akhirnya ternyata benar, itu yang disampaikan tadi ternyata benar-benar masuk. Alhamdulillah ikut tes Jasa Raharja dulu dari PKWT, saya sampaikan tadi, dari benar-benar dari bawah, bukan masuk jadi pegawai Mbak ya. Dari bawah tes, benar-benar tes, lulus, lalu diberi beberapa kali pendidikan Mbak ya. Saya diberikan pendidikan basic, lalu intermediate, dan alhamdulillah sampai ke
Pekanbaru ini Mbak. Sebenarnya saya nggak pernah kebayang sama sekali Mbak. Saya jujur saya nggak pernah kebayang. Balik lagi Kalimantan karena bulan Ramadan bersyukur. Iya. Lu selama ngejalanin kuliah selama 4 tahun tuh pernah ngerasa kesasar nggak sih? Ya memang udah kesasar sih. Jadi kalau ada satu kalimat yang bagus Mbak, kalau MIPA Fisika, enak untuk dikenang, tidak untuk diulang. Ya. Jadi kalau saya bilang sih, kalau ditanya ya, sekarang kadang-kadang saya masih suka main ke kampus Mbak ya. Saya dulu pernah jadi ketua IKA-nya, jadi tempat bina juga adik-adik. Jadi kalau ditanya Mbak ya, ilmu fisika yang lengket nggak ada sama sekali lagi. Ya, saya jujur aja, tapi di kampus ya, yang saya pelajarin ya, saya ikut aktif organisasi. Ya, jadi kita belajar bagaimana memanage organisasi, bagaimana kita berdiskusi sama teman-teman, menggerakkan orang lain ya. Mungkin itu kali yang menjadi modal ya, menjadi modal saya pada saat saya berada di Jasa Raja. Kalau dia kesasar, benar kesasar. Sampai dulu kacap saya dulu Pak Hari Pamungkas ya, sekarang Kadif ya, jadi Kadif. Beliau dulu nanya, jadi dulu kan, Bang, saya kebetulan pas Pak Bodo kasih PKBL Mbak. PKBL itu ada menyalurkan kredit. Nah, jadi beliau kan jelaskan tuh, beliau kan pintar orang yang menjelaskan masalah keuangan, bla bla bla. Paham Bang? Enggak Pak, saya bilang gitu. Ketawa beliau, beliau nanya, emang Bang Robin jurusan apa? MIPA Fisika Pak, saya bilang, ketawa dia. Kok bisa nyasar sekali ya dia bilang. Ya balik Pak, itulah perjalanan hidup ya. Cuma kalau di fisika itu mengajarkan satu, bahwa kita selalu dikasih deadline ya. Selesaikan sebelum waktunya, walaupun sesibuk apapun, karena kalau MIPA Fisika itu tanpa hari ya nggak ada tugas, pasti tugas tiap hari, baik praktikum semuanya kan. Itu mungkin yang membiasakan saya bahwa mau kerja lembur pun is okay. Berarti nggak ilmunya tapi pengalamannya benar. Kalau di kampus kan ya kita nggak hanya menuntut ilmunya ya, tapi banyak masukan-masukan ya. Walaupun ilmu itu ijazah itu merupakan awal langkah awal ya, pasti itu dibutuhkan, tapi banyak hal yang kita bisa pelajari baik dari dosen maupun dari kampus itu sendiri. Ngomong-ngomong kerja di Riau nih Mas, apa sih suka dukanya selama kerja di Jasa Raja Riau? Kalau sukanya dulu ya. Nah, ketemu sama Mbak Gina nih sukanya hari ini. Itu suka ya. Kalau duka ya, kita santai Mbak, bercanda ya, mohon maaf ya. Soalnya saya nggak terlalu suka yang tegang lah ya. Jadi kalau dukanya di Jasa Raja itu dukanya Mbak, karena memang kita jauh dari keluarga, dari orang tua. Itu pasti dukanya. Cuman karena itu komitmen ya dari awal, saya mengambil langkah ini ke Jasa Raja ini, dan kebetulan istri juga sangat support sekali ya Mbak ya. Jadi ya kalau dukanya itu sih kebanyakan nggak bisa pulang kalau Lebaran, karena memang tugasnya kita bagaimana kita menjaga ya pada saat Lebaran ini, kita memastikan bahwa santunan yang diberikan oleh Jasa Raja itu bisa tetap diberikan kepada ahli waris korban atau korban yang mengalami musibah kecelakaan. Itu yang paling penting, karena itu memang dukanya memang kadang-kadang nggak bisa pulang. Itu yang pertama. Kalau sukanya Mbak, saya jujur aja di sini banyak program yang saya siasatin dulu ya, ternyata bisa jalan. Karena anak-anak di sini anak-anak yang punya kreativitas. Contoh kemarin saya ada buat Riau Innovation Culture. Jadi kayak pengennya tuh kayak membuat suatu budaya inovasi di cabang Riau. Dan alhamdulillah ini udah tahun ketiga nih. Nah dari awal itu programnya dan tahun ketiga. Itu yang saya syukurin ya. Saya senang sekali, apresiasi sekali sama teman-teman yang di sini. Yang kedua, budaya belajar di cabang Riau ini luar biasa. Jadi 2 tahun yang lalu kita namanya ada 100% sertifikasi pegawai. Jadi di cabang Riau ini Mbak, talent cabang Riau ini salah satu talent yang terbaik saya pikir di Jasa Raja di Indonesia, karena 100% pegawai di Jasa Raja ini punya sertifikasi BNSP, baik dari MR, keuangan, human capital dan lain-lainnya. Karena itu saya pikir ini suatu hal yang luar biasa, karena sebagus apapun program yang saya buat, kalau teman-teman nggak semangat kan, tetap juga saya bilang ya ini teman-teman yang memang pengen bekerja, karena kita hanya bisa pimpinan hanya bisa mensupport kita aja sih sebenarnya. Saya rasa di Pekanbaru ini industrinya tuh melihat banget. Iya betul. Ngomong-ngomongin program, Abang ada program apa aja nih
yang udah dijalanin gitu. Ini yang menarik ini. Saya tunggu nih pertanyaan dari Mbak Gina. Jadi gini Mbak, jadi saya itu, jadi ini cerita sedikit ya. Jadi saya diskusi sama pimpinan. Jadi awalnya diskusi sama pimpinan beberapa bulan yang lalu. Jadi beliau, kita kan kadang-kadang meeting ya, kadang-kadang sama ngopi aja sama beliau. Jadi beliau cerita ke saya dulu, Mas Robin, dia bilang, ini ada tingkat laka lantasnya tinggi nih di Jasa Raja Riau, ini tinggi sekali gitu ya. Jadi kurang lebih naik aktivitas pembayaran klaim jasa raja 16%, di mana 40%-nya itu diakibatkan korbannya adalah korban generasi muda. Nah itu, lalu dia cerita, sedangkan Bang, dia bilang aktivitas pendapatan kita nih cenderung stagnan, naiknya hanya 5% gitu. Jadi beliau bilang, ini kalau seperti ini terus, saya takutnya jasa raja nanti kedepannya, istilahnya klaimnya makin tinggi, pendapatannya turun, nggak bisa mengimbangin, kayaknya harus ada suatu perubahan. Apa yang kira-kira yang bisa kita perbuat untuk mengatasi persoalan tersebut, itu yang utama. Yang kedua juga saya diskusi juga sama Pak Hamzah bagian Humas ya, sama Mas Niam nih, dulu kapten somnya kita. Jadi diskusi, Pak, gimana, apa sih kita ini di Humas ini nggak punya toolsnya Mbak. Kita kadang-kadang pengen ngasih giveaway ya, pengen ngasih hadiah, cuman kita sendiri nggak punya medianya nih. Kira-kira apa sih medianya? Nah ini dia Mbak. Jadi kita rencana per 1 Mei nanti, jangan lupa, ini sekalian promosi ya. Jangan sekalian promosi boleh ya. Jadi jangan lupa para anak-anak muda nih ya, generasi apa ya, Gen Z ya kalau bisa kita ya, Gen Z ya. Sama Mbak Kina Gen Z ya? Betul. Beda tipis loh kita sebenarnya. Gen Z ya, Gen Z itu anak-anak pelajar sama mahasiswa. Rencana kita per tanggal 1 Mei nanti, kita bakal mengeluarkan sebuah games, namanya Games Garuda. Jadi Games Garuda ini kita buat ya dari Jasa Raja ini, bagaimana kita melakukan edukasi kepada generasi-generasi muda supaya mereka nanti bakal tertib berlalu lintas dan mereka nanti bakal menjadi duta. Kita harapkan jadi duta. Nah, Mbak Gina nih, saya dong Mbak. Beda bener, beda tipis loh. Cuma beda 1 loh. Cuma beda di depan. Jadi gini Mbak Gina, umur usia 22. Nanti 5 tahun kemudian mau jadi orang tua. Ya. Jadi dengan games ini kita mengedukasi generasi muda bahwa nanti pada saat nanti mereka jadi orang tua, 5 sampai 25 tahun yang akan datang mereka jadi orang tua, kita berharap lahir suatu generasi orang tua yang sadar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Nah, karena itulah kita mengedukasinya. Kalau Mbak Gina, kalau kita sosialisasikan, ini loh Jasa Raja, ini loh bagaimana tertib lalu lintas, kayaknya boring nggak? Boring banget. Nah, boring nggak? Nah, bagaimana kalau kita mengedukasi, kita balik, kita pakai games. Nah, kalau Mbak Gina kan pasti kan kalau seandainya membuang waktu, ya pasti main game kan. Nah, karena itu kita buat gamesnya ini supaya mudah-mudahan tujuannya kita untuk bisa menekan laka lantas ini bisa terjadi. Karena kalau Jasa Raja nih Mbak, kalau membayar santunan itu memang udah tugasnya Mbak. Tapi ada satu tugas yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya laka lantas. Karena semakin kecil tingkat laka lantas ini terjadi, bukan hanya keuntungan yang kita harapkan Mbak ya, yang balik untuk pembangunan, tetapi akan lahirnya generasi-generasi muda yang bakal jadi pemimpin-pemimpin Indonesia ke depannya. Itu yang kita perlu selamatkan. Jadi itu termasuk salah satu program yang menurut dia tuh visioner banget gitu. Soalnya Gen Z sekarang tuh nggak bisa jauh-jauh dari bisa Mbak. Bener. Itu kalau quality time-nya main games gitu. Kadang-kadang pun kalau Mbak lagi nongkrong di kafe, bukan ngobrol kan? Malah nggak sosial media. Betul. Iya, ya seperti itu sih. Alam apa ya? Ide awalnya itu dari sana, tapi balik lagi itu hasil kerja timnya kita ya, termasuk dari anak-anak muda di sini juga memberikan beberapa masukan sehingga akhirnya saya coba nih buat terobosan itu di tahun ini, kita buat program itu. Harapan kita semoga games ini memberikan dampak yang luar biasa, khususnya Gen Z Riau nih. Benar, insya Allah. Dan nanti ada yang menarik Mbak. Nah, jadi setiap bulannya nanti ada giveaway. Wah. Nah, nanti ada giveaway, lalu nanti ada pemilihan duta pemuda peduli keselamatan lintas per bulannya. Jadi 3 besar ini dapat hadiah. Lalu di akhir periode nanti kita rencanakan antara bulan November sama bulan Desember nanti ada pemilihan
Duta Peduli Keselamatan Lalu Lintas Riau. Jangan lupa Mbak Gina boleh ikut dong nanti ya. Oke. Ya, menarik banget ya Sobat Inspiratif, ditunggu di program dari Jasa Harjania. Iya, Wah, ngomong-ngomongin soal inspirasi nih Bang, siapa sih tokoh yang menginspirasi Abang sehingga bisa jadi saat ini? Kalau yang pertama udah pasti ya Nabi Muhammad. Nah ya, itu nggak bisa dipungkirin lah ya. Lalu yang kedua, kalau balik lagi ya, yang didik saya ini orang tua. Ya, saya nggak bisa lepas, terutama ibu saya ya. Karena orang yang paling sabar yang didik saya itu ibu saya. Jadi kalau saya bisa belajar bagaimana kesabaran itu dari ibu, tapi bagaimana saya belajar berkaitan sama kedisiplinan itu orang tua. Jadi orang tua saya itu polisi Pak ya. Jadi polisi. Jadi kalau nama berpindah-pindah tempat itu memang dari kecil saya ya. Cuman ada satu orang tua saya itu benar-benar nggak ngejar karir dia, benar-benar nggak ngapa-ngapain, istilahnya nggak pengen jadi apapun karena dia pengen waktunya untuk belajar. Jadi itu yang paling penting bagi dia. Sehingga menurut saya didikan orang tua itu yang menurut sudut pandang saya sangat-sangat menginspirasi ya hidup saya, bagaimana saya istilahnya saya kemanapun siap istilahnya, sampai ke Papua pun kemarin istilahnya yang mungkin tanda kutip orang mungkin takut ya. Cuman satu sisi ya itulah pengalaman-pengalaman yang diberikan, insight diberikan orang tua saya, bagaimana kita ya siap